Saya ucapkan banyak terima kasih. Banyak-banyak terima kasih lah, apalagi untuk gubernur sekarangnya Pak Deddy Mulyadi ya. Terima kasih buat Bapak KDM. Kita terima kasih terutama kepada Kang Deddy Mulyadi juga Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Itu KDM Bapak Aing hebat, pokoknya malah jalan yuk saya alhamdulillah di hotmik. Pak Deddy hatur nuhun can ka SD-na tos sae. Alhamdulillah Pak Abdi teh nyerak barang teh lancar. Kang Pak Deddy ngahatur nuhunkeun. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Pak Pramono, ini kelihatannya memang sebenarnya masalah Jakarta juga masalah daerah dan wilayah di sekitarnya. Kalau kita lihat ya, Jawa Barat itu merupakan provinsi yang terpadat, terbesar dan juga bisa kalau berkolaborasi saya rasa khususnya dalam tadi 3 hal itu, dari transportasi, kemudian dari air dan juga masalah sampah dan tentu saja tadi masalah pangan dan juga pertanian. Kang Deddy, ini bagaimana kira-kira bentuk-bentuk ini tadi Pak Pramono sudah membuka diri nih Jakarta untuk berkolaborasi. Apa-apa saja di bidang-bidang itu yang bisa dilakukan kerjasamanya? Baik, terima kasih Mbak Desi, Mas Pram dan para gubernur serta para wakil gubernur, Pak Dirjen. Jawa Barat ini kan tingkat problematikanya sangat berbeda dengan kota. Pertama dari struktur pemerintahan, bupati dan wali kotanya bersifat otonom. Tidak seperti Jakarta, semuanya di bawah kendali dan APBD-nya adalah APBD DKI. Tetapi mereka memiliki APBD masing-masing, memiliki DPRD kabupaten kotanya masing-masing dalam kepemimpinan ragam partai politik. Kemudian yang kedua, kita memiliki penduduk hampir 54 juta jiwa, berbatasan dengan Jawa Tengah, Banten dan DKI. Ketika bicara persoalan 1 ketahanan pangan, 2 energi. Nah, kita bicara pada 2 hal ini. Bicara ketahanan pangan, kita adalah lumbung pangan nasional. Di lumbung pangan nasional ini, kita memiliki tantangan besar. Tantangan besarnya hari ini yang saya lakukan adalah perubahan tata ruang yang terjadi beberapa tahun yang lalu, membuat kekacauan dalam pengelolaan sistem yang pada akhirnya terjadi residu akibat seluruh perubahan itu. Sehingga saya ngotot hari ini untuk dilakukan perubahan tata ruang. Apa problemnya? Saya petakan problemnya. Problem Jawa Barat itu problem dari hulu sampai hilir. Pertama adalah kita ingin bahwa air sebagai sumber daya energi. Sumber daya energi itu melahirkan 4 variabel. 1, energi listrik. 2, pengembangan peternakan dan perikanan. Yang ketiga, pengembangan areal persawahan di pantai utara, jalur utara Jabar, dan itu menjadi lumbung pangan nasional. Yang keempatnya adalah kebutuhan air bersih. Seluruhnya itu bersumber dari mana? Saguling, Cirata, Jatiluhur.
Jatiluhur, Saguling, Cirata bersumber di mana? Di Gunung Wayang, Gunung Windu. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada seluruh areal pegunungan di Jawa Barat? Baik Gunung Gede, Gunung Wayang, Gunung Windu, Ciremai, Papandayan, adalah kekuatan kapital yang merubah struktur hutan menjadi areal perkebunan sayur yang itu mengisi pasar-pasar. Nah, ini merubah struktur tanah. Struktur tanah kemudian berubahlah areal tumpang, kemudian berubah menjadi areal perkebunan yang terbuka, melahirkan degradasi air di mana sungai-sungai di Jawa Barat mengalami pendangkalan, termasuk Jatiluhur dan Citarum. Dalam jangka panjang, kalau dibiarkan, maka ini akan menjadi ancaman terbesar bagi DKI Jakarta. Maka fokus kita hari ini adalah mencoba untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam itu, fungsi-fungsi hutan itu. Nah, fungsi-fungsi alam dan fungsi hutan itu di situ mengalami problem pertanahan. Problem pertanahannya adalah sudah ada yang dikuasai oleh masyarakat, sudah ada di KSO-kan oleh PTPN dan Perhutani, dan kemudian juga terjadi kerusakan yang sangat masif. Nah, untuk itulah tahap pertama saya hari ini adalah melakukan recovery. Besok saya akan kumpulkan PTPN dan Perhutani untuk saya mengajak melakukan perubahan. Kalau teh kembali teh, hutan kembali hutan, dan itu perlu modal yang besar, dan saya nekat untuk tetap melakukan itu karena ini kebutuhan Indonesia masa depan. Nah, dan termasuk kebutuhan DKI sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah daerah aliran sungai yang menyebabkan banjir, baik di Jakarta, Bekasi, dan Kerawang, yaitu berubahnya peruntukan lahan. Seluruh daerah aliran sungai itu berdasarkan data yang saya miliki itu sudah berisi rumah, perumahan, ber-IMB, bersertifikat. Dan kalau ditotalkan penggantian, kalau ada penggantiannya, itu memerlukan 8 triliun. Tetapi saya hari ini secara bertahap, saya tidak bicara pergantian, tapi bicara siapapun yang membangun rumah di daerah aliran sungai adalah pelanggaran berat. Nah, problemnya apa? Problemnya di situ adalah kelompok masyarakat rentan kemiskinan yang menggunakan bantaran sungai menjadi rumah, menjadi areal usaha, dan itu kebanyakan adalah kaum urban yang sudah berumur puluhan tahun yang tidak punya rumah. Sehingga ini saya sinergikan dengan program perumahan bagi rakyat miskin yang saya siapkan, sehingga mereka saya angkat kemudian nanti saya pindahkan ke rumah-rumah itu. Dan itu juga kita memerlukan waktu, saya targetkan tahun depan sudah selesai. Tetapi di balik itu perlu energi. Energinya apa? Para bupati, wali kota yang sama keberaniannya dengan gubernur. Karena kalau tidak punya keberanian, tidak bisa bongkar satu rumah pun. Dan itu kita harus melawan arus publik. Tetapi cara kebetulan Mbak Desi, arus publiknya hari ini memberikan dukungan yang penuh pada negara untuk mengembalikan kembali normalisasi sungai, bahkan tanpa biaya dukungan publiknya. Tapi saya tetap memilih mereka ditempatkan kembali pada rumah-rumah yang kami siapkan. Nah, dari seluruh rangkaian itu, residu yang ketiga adalah yang ditanggung jawab adalah kebutuhan terhadap material bahan bangunan. Yang paling dekat kita punya Bogor Barat. Di Bogor Barat itu namanya ada Parung Panjang. Parung Panjang memberikan kontribusi terhadap pembangunan DKI Jakarta, terhadap pembangunan wilayah Tangerang. Tumbuhlah hotel-hotel, area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjangnya mengalami problem. Problemnya apa? Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ispa. Nah, berapa biaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur? 1,2 triliun. Dan kami akan secara bertahap membangun. Tetapi di balik itu harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang, dengan DKI. Pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier efek dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama. Ini yang saya maksud. Nah, kemudian yang terakhir adalah degradasi fiskal.
Degradasi fiskal dialami oleh siapa? Pemerintahan Kabupaten Kota. Karena P3K-nya harus diangkat dan kemudian dibayar oleh DAU. Belanja pembangunannya mengalami penurunan hampir 40%. Kemudian daerah-daerah pegunungan itu sepi dari investasi ekonomi karena perkebunan teh sudah tidak menjanjikan, perkebunan karet sudah tidak menjanjikan. Karena dua-duanya tidak menjanjikan, maka mereka memilih pertambangan dan penjualan pohon. Recovery ini harus dilakukan secara komprehensif. Agar apa? Agar pembangunan memberikan rasa adil bagi masyarakat, tidak melahirkan kekayaan bagi satu daerah, tapi kemiskinan bagi daerah lain. Dan sudut pandang ini harus sudut pandang yang bersifat nasional dan regional. Ini sudut pandang kami. Kalau kerjasama transportasi dan sejenisnya itu hal teknis yang mudah, tetapi ada yang lebih fundamental, yaitu perubahan struktur masyarakat yang katanya nanti akan menghuni semua perkotaan, tetapi desa harus tetap menjadi basic energi, basic pangan dan sejenisnya. Tapi justru saya melihat desa terus-terusan mengalami degradasi yang luar biasa, baik ekonomi maupun fiskal, yang pada akhirnya suatu saat kita berharap ada kemapanan di perkotaan karena suplai air cukup, suplai pangan cukup, tetapi kalau pola pembangunannya tidak berkeadilan, justru itu akan menjadi bencana pada suatu saat. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak yang sangat komunikasi dan memang forum kolaborasi inilah. Ya, so, rek ngomong naon. Ya Kak, soal MPU Kakak hari ini karena tadi kan sudah rapat, sudah ada tangan Yang pertama, kalau kerjasama teknis seperti transportasi publik itu kan relatif ya mudah ya, tidak ada problem apapun kita bekerja sama, mobilisasi masyarakat di sekitar Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi akan memudahkan mereka dalam mengakses transportasi dan berbiaya murah menuju tempat kerja, dan itu harus terus ditingkatkan. Tetapi selain itu harus menjadi sorotan utama adalah terjadinya degradasi lingkungan yang cukup parah di Jawa Barat, yang itu dalam jangka panjang kalau tidak di recovery akan menimbulkan problem bagi Banten dan bagi DKI Jakarta. Saya memberikan contoh misalnya, kebutuhan air bersih di DKI Jakarta itu kan 70%, mungkin sebentar lagi 100% bersumber dari Jatiluhur. Dan itu memberikan multiplier efek ekonomi, perkembangan dan pertumbuhan industri air di Jakarta yang sebentar lagi akan go public. Nah, sumber air bersihnya itu kan berasal dari Gunung Wayang dan Gunung Windu di Kabupaten Bandung yang hari ini mengalami degradasi akibat perubahan perilaku masyarakatnya dari mereka menjadi petani perkebunan berubah menjadi petani sayur. Karena kebun tehnya mengalami degradasi, perubahan, harga entehnya turun, PTPN-nya mungkin mengalami kerugian, terjadilah perubahan atau KSO dari PTPN, termasuk juga dari penyangga Gunung Wayang dan Gunung Windu, maka mereka terus naik ke atas dan suatu saat kalau tidak di recovery dengan satu, saya melakukan perubahan tata ruang hari ini, dua, melakukan reboisasi dengan biaya yang sangat besar dan mahal, tentunya akan menjadi ancaman bagi Jakarta dalam masa depan. Ancamannya bukan hanya krisis air bersih, krisis energi, karena kebutuhan antara Tarum Timur, Tarum Barat akan terdegradasi, sehingga ketahanan pangan kita akan mengalami penurunan. Sehingga saya sih melihat bahwa kerjasama ini bukan hanya aspek formal, tetapi secara substansial perkembangan pertumbuhan ekonomi di tempat lain juga harus seimbang dengan recovery lingkungan yang terjadi karena pertumbuhan ekonomi itu. Kemudian saya menyoroti lagi kasus Parung Panjang. Parung Panjang itu kan sebuah areal yang rakyatnya hari ini kena ISPA. Kemudian jalannya mengalami kerusakan. Baru tahun ini pemerintah provinsinya turun tangan menangani. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan 1,2 triliun. Nah, tetapi kan tidak mungkin Jawa Barat 1,2 triliun untuk merecovery satu kecamatan. Karena kita sangat luas, kecamatannya lebih dari 600 kecamatan. Tetapi di situ ada catatan penting. Pada satu sisi, masyarakatnya mengalami degradasi lingkungan, sisi lain tumbuh kelas-kelas baru, kota-kota baru di sekitar Jawa Barat. Tumbuh perhotelan, properti. Dari perhotelan dan properti itu pasti lahir pendapatan bagi daerahnya, lahir kesejahteraannya, lahir kaum kapital yang menikmati dari penjualan batu yang relatif murah itu.
Ini kan sesuatu yang harus segera dibicarakan dan dibahas secara bersama-sama sehingga pembangunan bisa seiring sejalan, tidak lagi terjadi perkotaan mengalami kemajuan dan pemajuan, pedesaan mengalami degradasi, kemiskinan dan pemiskinan. Nah, ini catatan-catatan penting dalam forum ini yang saya sampaikan. Gitu. Yang forum panjang tadi dari Pemprov ada di tahun ini atau tahun depan? Tahun ini kita sudah mulai bangun jalan, ada di murni dan di perubahan. Tetapi kan yang jalan itu bisa rusak lagi dalam waktu tidak terlalu lama, karena kan mobilnya gede-gede banget, dan kita tidak bisa kontrol secara terus-menerus jumlah tonase yang di mana sih di Indonesia yang bisa dikontrol dengan baik tonase. Tetapi di balik itu kan harus kita pikirkan, ketika degradasi lingkungan terjadi, hutan-hutan batunya hilang, apa yang akan dialami oleh masyarakat sekitar dalam jangka panjang, termasuk sebentar lagi masyarakat sekitar akan krisis air bersih. Nah, ini kan catatan penting yang saya sampaikan, sehingga kepentingan misalnya gini loh, penanganan saya di Puncak kemarin, sesungguhnya kan saya lagi menjalankan sebuah tujuan utama, menyelamatkan Jakarta, Jakarta dan Bekasi. Nah, kita kan perlu recovery lingkungan tuh. Berapa ribu bangunan yang nanti harus saya angkat dari bantaran sungai. Kemudian normalisasi sungainya harus dilakukan, menyelesaikan problem di hulu, reboisasi harus kita dorong, berani berhadapan membongkar bangunan-bangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan. Nah, siapa sih yang menikmati dari seluruh kebijakan itu? Ya, Jakarta. Kan gitu. Nah, untuk itu apa yang kami lakukan sesungguhnya sebagai bentuk kemitraan dan bentuk kerjasama dengan tindakan-tindakan nyata dan terukur, mengembalikan kembali tata ruang di Jawa Barat menjadi tata ruang yang memiliki basic ekologi dan mengembalikan kembali alam sebagai fungsi-fungsi penyangga bagi perkembangan Jakarta. Salah satunya tambang juga ya, Kang, karena kan di Kabupaten Tasik kemarin baru itu. Iya, ya seluruh kebutuhan material tambang itu kan sebenarnya dikirim ke daerah yang mengalami pertumbuhan pembangunan pesat, dan kebutuhan masyarakat Jabarnya sendiri kan tidak terlalu tinggi sebenarnya, kecuali yang perkembangan kawasan industri di wilayah Subang, wilayah Majalengka gitu kan, kemudian wilayah Cirebon, Indramayu hari ini, tetapi juga bahan materialnya tidak terlalu banyak karena industri kan tidak terlalu menyedot bahan material seperti pasir terlalu banyak. Kang, untuk transportasi ini kan rata-rata wilayah di Bekasi dan juga Bogor penyumbang banyak yang kerja di Jakarta gitu ya. Pak Gub juga udah melakukan Trans Jabodetabek, nanti untuk anggarannya mau bagi dua atau seperti apa Kang untuk transportasi sendiri? Ya, kalau transportasi publik dilihat urgensinya kan gitu, urgensinya kalau memang itu juga harus dilakukan kerjasama dengan Pemprov dan Pemprov berikan subsidi. Kalau urgensinya itu adalah hal mendasar, kita nggak ada problem. Tetapi kalau bukan urgensinya, kita akan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendasar. Saya berikan contoh misalnya begini. Hari ini kita kalau di Jakarta kita bicara Transjakarta. Tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa. Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak membawa kendaraan bermotor saja. Itu kan ke depan harus saya pikirkan di sekolah bagi mereka. Alat transportasi publik, karena mereka jarak ke sekolahnya jauh. Kan beda, kan kita ini nanganin daerah-daerah yang hari ini masih terisolasi dan terpencil. Terima kasih.